الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Tujuan Allah adalah ingin mengetahui mana orang-orang yang benar, walaya'lamanal kadzibin, dan Allah juga ingin mengetahui mana orang-orang yang pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Ankabut 29 ayat 2 dan 3. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan, serta diberikan Allah keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua dan seluruh nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, semoga kita bisa selalu mensyukuri dengan harapan amal seluruh kebaikan yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, berangkat kita dari firman Allah surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan 3. Ini adalah Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa pentingnya ujian di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Ternyata ujian itu adalah membuat hamba semakin dewasa, semakin tunduk, taat dan patuh kepada Allah, dan semakin menjadi hamba-hamba yang selalu istiqomah di dalam menjalankan di atas ridhonya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ujian yang terbesar sekarang kita sebagai orang yang beriman adalah saudara kita yang berada di Palestina, Masjidil Aqsa, yang mereka adalah sebagai benteng pertahanan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hadirin, seluruh mata sudah tertuju
di dunia ini betapa kejamnya Zionis Israel, yang mereka sekarang bukan lagi mengadakan perperangan, tetapi sudah melaksanakan pembunuhan. Kenapa seperti itu? Kode etik di dalam perperangan itu harus juga ada yang tidak boleh dilanggar. Sekarang dia tidak lagi, sudah sama rata semuanya. Yang penting dia menjajah, yang penting dia membunuh. Misinya nyampai, itu tujuannya. Apa kode etik perperangan? Perempuan tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Orang tua, hal-hal yang berkaitan dengan yang sangat menentukan kehidupan, listrik, air, rumah sakit, itu tidak boleh diganggu. Kini nyesapura to sedonyo. Begitulah Zionis Yahudi laknatullah alaihi itu. Jadi sekarang dia bukan perperangan lagi, tapi adalah pembunuhan. Maka sebagian besar pemimpin-pemimpin dunia telah mengecam, dan bahkan ada yang sudah mengirimkan berbagai macam bantuan, termasuk bantuan fisik. Tujuannya apa? Agar terjadi yang namanya di sana tidak perperangan lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam, kenapa seperti itu? Harus membela yang saudara kita berada di Palestina. Pertama sekali, landasannya kita adalah seiman. Hadirin, bahwa Allah menyampaikan, Rasulullah juga menyatakan, kekuatan manusia itu yang terhebat adalah dibalut dengan iman. Iman itu adalah tanda persaudaraan. Persaudaraan yang kuat itu adalah dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang beriman satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh. Dalam hadis yang lain bagaikan satu bangunan. Jadi satu sama lain saling menguatkan. Nah, oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari kita apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Setidaknya yang pertama sekali adalah kalau ada bantuan-bantuan untuk Palestina, Masjid Aqsa, bantu. Yang bisa kita lakukan. Yang kedua, setidaknya bantu jangan membeli produk-produk yang berasal dari Zionis Israel itu. Kenapa seperti itu? Salah satu pembiayaan perperangan itu diambilnya adalah hasil penjualan, hasil dari barang dagangannya, hasil dari ekonomi. Hati-hati. Kalau awak ikut membali, berarti sama je membunuh saudara awak seorang. Apalagi sekarang Majelis Ulama Indonesia MUI sudah membuat fatwa haram. Haram itu berarti tidak boleh lagi. Hadirin kaum muslimin, karena ada indikasi-indikasi yang mengarah ke sana, perbuatan yang tidak baik untuk melakukan pembunuhan. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa seperti itu? Apa yang ada di Palestina, ternyata kemuliaan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dalam pandangan Allah dan Rasul, hadirin kaum muslimin, sangat luar biasa. Mungkin kadang-kadang awaklah tahu tapi tidak begitu mantap, atau tidak tahu sama sekali. Maka umat perlu banyak kita mengetahui tentang apa yang ada di Palestina dan Masjidil Aqsa itu atau Baitul Maqdis itu. Yang pertama sekali adalah bahwa kemuliaan Baitul Maqdis itu pertama sekali adalah tempat yang berkah dan mulia dalam pandangan Allah dan Rasul.
Al-Isra 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi, ada kata-katanya, alladzi barakna haulahu, alladzi barakna. Di tempat itu ada keberkahan-keberkahan Allah yang sangat luar biasa. Jadi tidak main-main. Warga Palestina, Gaza, atau pasukan-pasukan Jundullah Hamas itu sebagai benteng pertahanan umat Islam. Mempertahankan apa? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Yang kedua, ternyata Masjidil Aqsa itu adalah, hadirin, kiblat yang pertama umat Islam. Bukan kedua, pertama. Dek karena Yahudi kau memang dia wataknya itu keras kepala, tidak mau dibentuk, dia suka membuat onar, melakukan pembunuhan, maka Allah tidak izinkan palingkan Masjidil Haram. Yang ketiga, kehebatan dan kemuliaan Baitul Maqdis dalam pandangan Allah dan Rasul adalah bahwa Masjidil Aqsa itu masjid kedua dibangun di permukaan bumi, bukan hijrah, di permukaan bumi. Hadis dari Abi Dzar, beliau bertanya kepada Rasul, ayu masjidil wudi'a fil ardi al-awwal ya Rasulullah, ya Rasul, rumah saji yang mana yang pertama kali dibangun di atas bumi ko ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Sumaman, kemudian masjid yang mana ya Rasul? Wa Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Wa bainahuma arba'un, jarak antara pembangunan masjid yang pertama dengan yang kedua, kata Rasul, sampai puluhan tahun. Masjid kedua dibangun di permukaan bumi. Ingat, masjid adalah tempat yang mulia di alam ini. Jadi tidak main-main tuh. Makanya wajib hukumnya umat Islam membela, bukan sunnah, wajib hukumnya. Karena itu bagian dari akidah, tauhid. Kalau tidak bisa awak rasanya, tidak usah celote-celote yang akan mematahkan semangat. Kadang ada malahan dari kalangan-kalangan Islam juga yang memojokkan Hamas. Apa itu Palestina? Keluar saja dari sana. Ini kan perlu dipertanyakan akidahnya ini. Hati-hati hadirin, tidak ada tawarnya itu. Itu berkaitan dengan agama. Kalau agama yang diganggu, tidak ada ceritanya. Kapan terjadi perperangan di zaman Rasul? Masalah kedirian, tidak ada masalah. Di Cakia, di Lantiang, mau dikejar, dihumbar sampai berdarah Nabi. Waktu hijrah ke Taif itu kan berdarah-darah tuh, di Lantiang tuh. Membela ke Rasul? Tidak. Datang bantuan dari Jibril. Inginkah Rasulullah dapat bantuan? Tidak. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan Allah dan Rasul, Rasulullah firm terdepan, cabut pedang itu. Itulah terjadi perang Khandaq, perang Badar, banyak perang-perang yang lain. Itu mempertahankan akidah agama itu. Jadi kalau sudah berkaitan juga akidah, agama, tauhid, tidak ada tawar menawar lah doh, tidak ada kompromi. Lakum dinukum waliyadin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi setidaknya kepada seluruh umat Islam, produk-produk Zionis, Israel, Yahudi jangan dibeli lagi. Kalau ada yang menjual-jual di kedai, habiskan saja. Beralih kepada produk yang lain, banyak yang halal. Jaleh membantu saudara awak. Hadirin kaum muslimin, kemudian termasuk dalam pandangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu adalah bahwa di Masjidil Aqsa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam start melaksanakan Mi'raj.
Ada Isra, ada Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu masih di bumi baru itu. Baru Mi'raj. Dari Masjidil Haram itu, dari Masjidil Aqsa itu baru naik menghadap kepada Allah. Begitu mulianya. Tidak ada sampai yang mulia dari itu lagi itu. Jadi oleh sebab itu hadirin, jangan kita berpangku tangan, jangan tinggal diam. Setidaknya yang bisa awak lakukan, ada masuk ke handphone awak yang Android itu, yang bisa kita share masalah Palestin, kekejaman Zionis, setidaknya share itu sampaian, biar dunia tahu begitulah kekejaman dari Zionis itu. Kenapa? Setidaknya nanti awak bisa menjadi saksi di hadapan Allah. Yang awak lakukan, tak kala saudaramu dizalimi, tak kala saudaramu dibunuh, apa yang kamu lakukan? Allah akan minta itu, pertanggungjawaban itu. Kadang-kadang kita kan tidak peduli. Hal-hal yang kecil bisa membuat kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan termasuk melaksanakan perjalanan kepada 3 masjid, salah satu adalah Masjidil Aqsa, itu perjalanan sunnah, ibadah di dalamnya mendapat nilai pahala yang sangat luar biasa dalam pandangan Allah. La tasyaddu rihal illa min salasin masjid. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid, kata Rasul. Yang mana saja itu? Masjidil Haram boleh, sunnah, malahan itu sebagai rukun. Wa masjidil hadza, masjidku ini, kata Rasul, Masjid Nabawi Madinah. Wa masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. 3 masjid itu melakukan perjalanan di dalam Islam dianggap sebagai nilai ibadah. Melakukan ibadah di dalamnya, bahkan melaksanakan perjalanan itu nyampang ditakdirkan Allah wafat, meninggal fi sabilillah. Akan luar biasa tuh. Jadi tidak ada main-mainnya hadirin kaum muslimin, seluruh umat Islam yang berada di penjuru dunia. Bukan hanya kita mengutuk perbuatan-perbuatan Zionis itu, dia itu tidak manusiawi lagi. Mungkin dia dikatakan menjunjung HAM, itu sudah melewati batas itu. Kenapa? Anak-anak dibunuhnya juga. Indikasinya apa? Kalau perempuan dibunuh, yang akan melahirkan itu hadirin perempuan, maka dia akan habis. Anak-anak kalau dia banyak mati, dibunuh, maka anak-anak itu tidak ada yang akan besar lagi, maka habis sudah. Harapannya apa? Dia bisa menguasai dan menjajah. Memang otak Israel itu memang seperti itu, Yahudi itu. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh tinggal diam. Bukan hanya mengutuk dengan hati, tetapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan itu sebagai saksi di hadapan Allah bahwa kita tidak memihak kepada yang batil, tetapi kita adalah memihak kepada yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, para pejuang-pejuang kita di sana diberikan oleh Allah sebagai syahid, syuhada. Maka wajar saja seluruh para syahid itu tak ada yang dimandikan satupun. Kenapa? Darahnya itu suci. Darahnya itu suci. Jadi kalau kita tidak tahu, kalau kita meninggal belum bisa dijamin sebagai syuhada, syahid. Kenapa? Kita tidak ada apa-apa. Kalau di sana jelas, sudah jelas jaminan Allah, kalau dia meninggal tantangannya adalah surga, maka wajar saja kelebihan dan kehebatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para syuhada itu, diantaranya adalah bahwa para syuhada, para syahid itu, dia mati dalam keadaan tidak merasakan sakit sakaratul maut. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ruhnya itu berada di dalam kawasan-kawasan yang sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan saudara kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah. Mati 1, tumbuh 1000. Karena Allah adalah kuasa
atas segala-galanya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhnahum bima kanu yakdzibun. Jikalaulah seluruhnya penduduk negeri itu beriman, kata Allah, dan bertakwa, maka niscaya aku akan turunkan barakah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu, kata Allah, adalah mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma hdina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma ansurna ikhwanana lil muslimin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Allahumma kawil islamana fil muslimin fil Palestin wal Gaza ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'izzal islamana wal muslimin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Warahmatullahi wabarakatuh.